Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari permainan Magnus Carlsen di title Tuesday sesi awal kemarin malam. Nah, di sesi awal Magnus Carlsen menempati posisi ketiga di bawah Pranav dan Hans-Simon Moke. Magnus sempat kalah pada game ketiga oleh kandidat master dan hampir kalah lagi oleh kandidat master lainnya pada babak keempat. Tapi di game ini kawan, admin pilih di game ke-8 menghadapi Sam Saklan. Nanti kalian akan ditunjukkan Magnus Carlsen bagaimana caranya membongkar Sisla defense. Apalagi Sam Saklan bermain dengan formasi Scheveningen kawan. Ini menurut admin ya salah satu varian terlemah dari Sisla defense. Ya, variasi Scheveningen. Menurut admin paling gampang untuk dibongkar. Oke, variasi Scheveningen ini juga bisa kita dapat di awal pembukaan seperti ini kawan. Pion E4, sisila seperti biasa tadi ya. Kuda F3, ada pion D6, pion D4, pion pukul, kuda ambil balik, kuda F6, kuda C3 lindungi pion, baru langsung memainkan pion E6. Ini adalah formasi Scheveningen. Nah, jika kalian langsung mendapatkan formasi seperti ini di langkah kelima kalian bisa melakukan serangan langsung dengan pion G4. Ini adalah careless attack, cukup tajam untuk membongkar permainan Scheveningen kawan. Tapi tadi kita dapat ya kuda C3 terlebih dahulu oleh Magnus. Nah, setelah kuda F6, Magnus bermain dengan pion H3, pion E6. Formasi Scheveningen tetap dimainkan oleh Sam Saklan. Kalian juga bisa menutup permainan Sisilia ini tidak memberikan kesempatan putih bermain dengan pion D4. Ini langkah kuatnya kawan. Timbang formasi Scheveningen. Lagi-lagi ini menurut pandangan admin saja. Mungkin kalian boleh tidak setuju dengan pandangan admin mengenai kelemahan Scheveningen seperti ini kawan. Pion D4 langkah bagus. Kenapa enggak pion G4 seperti yang admin tunjukkan tadi? Karena hitam bisa sekarang bermain dengan pion D5 kawan. Jadi keputusan sangat tepat dari Magnus dengan pion D4 tidak memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion D5. Jadi pion pukul pion, kuda ambil balik, di sini gajah E7. Lagi-lagi kalau sekarang pion D5 dilanjutkan oleh hitam, masalahnya pion pukul pion di sini, kuda ambil balik, gajah bisa langsung keluar cek dan seterusnya. Kurang bagus buat hitam. Gajah aktif, 3 perwira putih sudah langsung berkembang. Ada kuda D4 yang coba backup petak C6, gajah D7 di sini, maka kuda pukul kuda bisa dilanjutkan oleh putih. Nah, putih sudah siap rokade di langkah berikutnya, lajur E sebentar lagi juga akan terbuka, sudah repot buat hitam. Jadi gajah E7 saja dari Sam Saklan. Baru sekarang pion G4 lanjut Magnus, kuda C6, pion G5, kuda D7, pion H4. Ada 2 pion yang sudah mengganggu area pertahanan hitam kawan. Sam Saklan rokade pendek, Magnus kembangkan gajah E3, dan sekaranglah sudah saatnya pion ini didorong maju, tapi Sam Saklan memainkan pion A6. Ya, untuk dukungan pion B5-nya. Dengan pion D5 langsung di sini kawan, jika diterima seperti ini ya, menurut engine, nah kalian bisa melanjutkan ambil balik. Kalau di sini putih melanjutkan seperti menteri naik ke petak D2, kalian bertukar kuda pukul kuda, ambil balik dengan gajah, maka kalian punya kesempatan untuk dorong pion ini. Tapi jika diambil balik menggunakan menteri di sini, kalian sekarang bergerak dengan gajah C5. Kembali lagi ke permainan aslinya, tapi pion A6 pilihan dari Sam Saklan. Magnus tidak terburu-buru angkat menteri atau keluarkan gajah terang, memilih untuk pion F4, segera membuat serangan badai pion kawan. Ini juga bertujuan untuk kontrol peta E5. Kuda pukul kuda D5, menteri keluar terlebih dahulu ke B6 lebih disarankan. Oke, Sam Saklan memilih pertukaran kuda pukul kuda D4 maksud admin. Menteri ambil balik, pion B5, Magnus rokade panjang, menteri A5, pion dorong mendapatkan pion yang di sini. Magnus geser raja ke B1, ada juga jalur seperti ini yang ditawarkan oleh engine dengan pion H5. Kalau ada pion B4, pion ini didorong maju sambil memberikan ancaman skakmat. Mungkin dengan pion E5, kalian di sini bisa melanjutkan dengan langkah kuda D5 membuat langkah pengorbanan kawan. Kalau diterima menteri kalian, nah kelanjutannya akan jadi seperti ini, cek, raja geser, pion pukul pion cek, raja terpaksa ambil, gajah ambil pion D4 cek, dan bisa kalian lanjutkan sendiri. Mungkin dengan kuda ke E5 kah di sini, ya diambil saja.
Ya, apa kompensasi yang kalian dapat? Coba kalian hitung kawan. Itu jalur yang ditawarkan oleh engine, tapi di posisi ini kawan, ya mungkin tidak akan diambil menteri ini setelah kuda ini lompat ke petak D5. Mungkin gajah akan dikorbankan terlebih dahulu sebelum ambil menteri ataupun pergerakan gajah mundur ke D8 menurut engine yang lebih kuat. Tapi sudah kepalang tanggung, posisi putih sudah sangat bagus. Magnus memilih Raja B1, pion B4, kuda E2, pion E5. Di sini menteri mundur ke D2 untuk menjaga ya tetap petak E5 tetap dikuasai oleh putih. Kalau melanjutkan jual beli di sini, ambil balik menggunakan kuda bagus, lebih bagus ketimbang dengan gajah kan. Memang memberikan tempat buat kuda ke sini, tapi kalian juga bisa lompat ke sini. Sangat merepotkan juga buat hitam kuda putih ini. Oke, dengan gajah B7 melanjutkan pengembangan, Magnus dengan kuda G3 jaga pionnya terlebih dahulu, dan akhirnya pion E pukul pion F4, gajah ambil balik, dan kuda J5 bagus, kuda ke E5 bagus untuk juga blokade ancaman terhadap pion di sini kawan. Samsaklan ingin kontrol petak F5, ini juga merepotkan kuda putih ke depan. Dia terprovokasi. Dia takut kuda lompat ke F5 dengan pion G6, malah memberikan kesempatan Magnus untuk dorong maju pion H5. Ada kuda E5, pion pukul pion lajur H terbuka, menteri siap geser, potensi skakmat ada di lajur H. Pion F ambil balik untuk berikan tepat bagi benteng untuk pertahankan baris ketujuhnya, menteri H2, dan di sini benteng F7. Kalau benteng ambil gajah di sini, menteri cek, raja F8, menteri cek, raja maju ke F7, benteng cek di sini, raja bergerak ke E6 dan menteri akan bergerak ke G7. Kalaupun ada benteng ke sini kawan, mungkin ada gajah terlebih dahulu bermainnya, sangat merepotkan juga. Sangat berbahaya. Jebakan yang dipersiapkan oleh Magnus Carlsen jadi benteng F7, baru gajah ambil kuda E5, menteri ambil balik, langkah bagus dikeluarkan oleh Magnus, gajah pin benteng. Menteri mundur, kalau kalian blokade dengan pion ini juga percuma karena benteng yang ambil kawan bukan dengan gajah. Nah, kalau diambil menggunakan gajah, maka gajah putih ini akan tetap aktif untuk pin benteng ini ke depan. Menteri mundur G7, pilihan Samsaklan. Baru benteng disikat cek, menteri ambil balik, dan ada kuda F5. Dua langkah brilian dari Magnus Carlsen, pengorbanan perwiranya. Diambil, pion dorong maju, ancam menteri kawan, ditolak, menteri G7 kalau diambil tentu akan kena tusuk oleh benteng. Jadi menteri geser, tapi pion pukul pion cek, raja mojo, kemudian benteng DG1 tetap. Ancamannya juga di belakang kawan. Awas, harus berhati-hati. Blokade dengan gajah menteri H5 dan Samsaklan menyerah di langkah ke-29. Menyerah di langkah ke-29 kawan. Ya tentu gajah ini jatuh. Kalau seumpama kalian bermain di sini, tetap ya benteng ambil gajah, ancam menteri di sini. Ya silakan kalian lanjutkan sendirilah. Gak perlu admin ajari terlalu dalam ya. Kalian pasti sudah tahu lah. Ya mungkin kalian mau bergerak kemana? Ke sini saja. Bergerak ke sini saja. Ya benteng ini tinggal digeser. Dan berikan dukungan penuh buat benteng menusuk ke petak G8. Oke, itulah cara Magnus Carlsen membongkar permainan Sisilia. Ya menurut admin formasi Scheveningen ini merupakan formasi yang terlemah di Sisilia Defense kawan. Untuk era modern saat ini jarang kita lihat Grandmaster besar bermain dengan Scheveningen di Sisilia Defense. Coba kalian perhatikan, sangat jarang kawan bermain dengan Scheveningen. Oke, semoga bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.